Selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini hari Sabtu dan bulan ada di Pisces, trine dengan Merkurius dan Mars, sextile dengan Uranus. Biasanya kalau bulan ada di Pisces itu kita cenderung untuk dreamy dan tidak terlalu banyak bergerak lah. Mungkin kita di rumah, tapi kayaknya sih ini tidak termasuk hari seperti itu ya. Hari ini kita cenderung aktif, walaupun mungkin aktifnya tetap di rumah ya. Jadi ada di rumah yang membuat sangat sibuk, dan itu bukan hal yang kita rencanakan. Jadinya memang niatnya aku mau istirahat dulu. Tiba-tiba misalnya ada datang tamu dan kita sampai sore sibuk. Saya yakin bahwa ini adalah hal yang menyenangkan, jadi tidak ada hal yang perlu dicemaskan menurut saya. Hanya barangkali kalau tadi contohnya adalah tamu, kita senang mereka datang, but somehow pulang kita sempat ngomongin juga dengan bersama siapa kita tadi nemenin, mungkin sama suami atau istri atau adik, atau kok dia gitu banget ya ngomongnya, kayaknya gimana gitu. Udah nggak usah dipikirin, yang penting silaturahminya berjalan terus. Jadi ada perasaan seperti itu kalau yang saya lihat ya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, ini tanggal 13, tanggal 12 itu yodnya arahnya ke Merkurius dan Mars. Tapi di sini selain itu ada yod yang mengarah pada Ceres dan Lilith. Jadi memang kita diminta untuk lebih terbuka melihat perbedaannya orang, termasuk kalau mungkin tamu tadi saya contohnya tamu ya, tamu saudara jauh atau saudara dekat juga gitu datang, terus cerita tentang hal yang membuat kita wait what gitu ya, yang membuat apa kok gitu sih, itu kita diminta untuk lebih terbuka, tidak terlalu penghakiman gitu, tidak terlalu menghakimi. Dan terutama yang membuat kita kaget juga, ini ada kaitannya dengan perduitan, harta, dan kemudian kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak drama gitu, kita mendengarkan drama gitu. Tapi anyway, somehow ini juga menurut saya adalah hari yang relatif cukup exciting ya, walaupun ya itu tadi ya ada hal yang mengagetkan. Anyway, kita lihat dari ruminya. Dan yang tadi kan ceritanya memang sifatnya lebih praktis ya, bukan yang terlalu gimana gitu ya, terlalu mendalam. Kita lihat apa kata Rumi, whirling goddess. Jadi di sini memang nggak pakai kepala. Ini kan kita lihat ini penggambarannya tubuh perempuan tanpa kepala. Tanpa kepala. Kepala itu kan menggambarkan logika. Kita kayaknya diminta untuk tidak terlalu menghakimi, tidak terlalu menilai, tidak terlalu berpikir orang seharusnya bagaimana, logikanya orang bagaimana. Kayaknya apapun yang disebutkan itu memang punya rasionalnya sendiri, dan itu valid di kacamatanya mereka. Dan kita tidak perlu membandingkan dengan bagaimana seharusnya, karena nanti kalau kita membandingkan kita jadi menghakimi. Itu sih yang saya lihat. Dan kayaknya memang cara berpikir yang berbeda itu yang bisa, kalau kita mau membantu dia keluar dari permasalahannya, justru itu caranya. Kita lihat hatinya, kita lihat intensinya, jangan lihat hasil akhirnya, jangan lihat hitung-hitungannya. Iya, dan memang di sini ada pergerakan ya, gambar kapal itu sendiri menunjukkan aktivitas, ada pergerakan, ada perubahan, ada hal yang tumbuh dan berkembang. Yang jelas dia mobilitasnya tinggi, dan gambar towernya itu menunjukkan kita memang kayaknya akan mudah sekali untuk menghakimi, menilai, memberi penilaian. Dan bukan karena maksud yang buruk ya kalau menurut saya, karena kanan gambarnya adalah clover. Jadi barangkali siapapun yang bercerita kepada kita, dramanya itu adalah drama yang tanda petik biasanya atau umum dihadapi oleh remaja atau orang yang memang masih sangat hijau.
Sementara kita posisinya tanda petik orang tua atau orang yang berpengalaman, sehingga kita udah tahu sebenarnya akhir ceritanya gimana gitu. Tapi kita juga yang sudah pernah ngalamin jadi anak muda gitu ya, jadi seseorang yang masih jatuh cinta head over heels, kita paham bagaimana lah rasanya kayak gitu, sehingga ya kita menerima mereka dalam cinta, dan termasuk adalah tidak menghakimi salah satu bentuknya walaupun kita tahu larinya kemana. Tapi dia itu memang perlu melewati proses ini dari kacamatanya dia, nggak bisa dibilangin. Kalau dibilangin ya itu tadi hasilnya penghakiman dan dia nggak akan terima. Itu yang saya lihat di sini. Kartu yang satu, get some exercise, as your body becomes stronger, you begin to feel stronger all the ways. Iya, kalau menurut saya exercise ini menunjukkan kita udah berpengalaman, jadi mau ngomong apa kita udah tahu jawabannya, but kita nggak bisa maksain sesuatu ke orang kan, dan kita, karena apa? Karena dia juga perlu berproses, itu yang saya rasakan. It is safe for you to love. Ya, siapapun yang kau cintai, cintailah gitu, tanpa ada reservasi sedikit pun kalau menurut saya ya. Apapun maknanya, kalau tadi contohnya seseorang dari keluarga kita yang datang dengan ceritanya, ya kita cintai dia sebagai pribadi dan sebagai anggota keluarga yang kita tunjukkan kasih sayang, tidak mencerca, tidak mengatai-ngatai sesuatu. Kalau ini ada kaitannya dengan kekasih kita, kayaknya mungkin memang dia bermasalah, but mungkin kita hanya perlu menemani or something like that. Yang jelas stay optimistic about your love life. Jadi artinya saya yakin ini subjeknya bisa kita, bisa orang lain tadi ya. Positive thinking aja. Mungkin sekarang lagi rumit kayak benang bundet yang kita nggak tahu harus mulai dari mana, but stay optimis, ini akan bisa diselesaikan masalahnya. Tapi memang jawaban utamanya adalah kalau dia atau siapapun subjeknya itu lebih kuat, lebih berani mengambil keputusan untuk diri sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Jadi hal yang biasanya, kalau menurut saya itu adalah termasuk kebohongan ya. Kebohongan yang sering dikatakan oleh keluarga besar. Sorry ya, kalau ada yang tersinggung, saya tidak bermaksud. Yang sering diomongin oleh keluarga besar itu selalu, it's not that simple. Kayaknya semua rumit itu, tapi ini gitu, tapi itu udah jadi banyak tapinya, terus akhirnya tuh benangnya jadi kusut. Padahal nggak ada yang serumit itu, semuanya as simple as kamu jadinya maunya apa. Kalau maunya ini konsekuensinya itu, kalau mau itu konsekuensinya ini, udah selesai. Jadi kamu mau ngapain? Tapi kan untuk sampai ke situ tuh butuh kedewasaan yang sangat besar. Dan memang kehidupan kita akan jauh lebih sederhana kalau kita tidak memperumit dengan what everybody thinks about us. Tapi ya itu ucapan saya yang tidak terlalu populer, nggak banyak orang yang suka dengan ucapan saya seperti itu juga. Anyway, it's okay. I live my life. People should live their lives too, no? Ini kan ketika sebenarnya semua udah membuatnya babak belur ya. Jadi dia punya pengalaman, ada traumanya juga. Dan kayaknya mungkin semua trauma itu kan mengandung investasi waktu yang udah panjang. Aku udah berusaha untuk jadi seseorang yang setia. Setia itu kan bisa di perusahaan juga ya. Udah sampai 10 tahun aku mengabdi di sini. Tapi ternyata perusahaannya nggak pernah memberi perhatian yang cukup. Pengorbanan saya yang harus mengorbankan waktu untuk keluarga nggak dihargai, sehingga rasanya berat sekali meninggalkan. Karena yaitu yang dipikirkan nanti waktu yang disedihkan itu waktu 10 tahun itu terbuang percuma kayak gitu. Itu sering sekali saya mendengar, jadi rasanya berat. Ini kan saran, lihat dari cara pandang yang lain ya. Kita bisa melihat tadi kalau contohnya tentang kita kerja di perusahaan 10 tahun dan tidak mendapatkan penghargaan yang cukup. Ya udah, berarti kita tidak mengambil penghargaannya, kita mengambil pelajarannya. Kalau kita loncat ke tempat lain, mungkin kita bisa mendapatkan hal yang lain. It can be like that. Atau apapun, tadi hanya yang terpikir di kepala saya, tapi intinya lihat perspektif yang berbeda sehingga kita tidak terlalu sakit hati kalau kita merasa
membuang investasi kita. Kadang-kadang kita menginvestasikan sesuatu kan ke tempat yang kita juga nggak tahu bagaimana hasil akhirnya. Kita berpikir bahwa ini potensinya tinggi. Potensi kan tidak sama dengan hasil. Potensi kan tentang bayangan kita, antisipasi kita. Kenyataan itu kan data, memang beda. Dan saya belum lihat ini. Perbedaan itu yang membuat kita menangis, yang membuat tadi Three of Swords itu. When you focus only on what you want with a laser-like intensity, the universe arise all the power to support you and propel you forward. Sama tadi yang saya sampaikan, bahwa it's not that simple atau kerumitan yang diciptakan, itu yang menghambat kita, dan itu yang diucapkan semua orang. Kalau saya boleh bilang, nggak ada yang serumit itu. Yang penting kita pribadi, memangnya dia hidup dari siapa? Kan dari dirinya sendiri juga. Makanya dia fokus ke diri sendiri dan gak usah kasih dirinya sendiri kerumitan tambahan. Dan kalau kita udah yakin fokus dengan apa kita, di sini jelas dibilang universe yang akan kasih power ke kita, mendukung kita, dan kayak ketepel gitu ya. Walaupun kita mundur sebentar dari apa yang investasi kita udah keluarkan, kita akan melaju lebih jauh. Karena kalau tadi contohnya adalah organisasi yang tidak memberi kita penghargaan, sampai kapan juga sama, karena kita dilihat sebagai anak kecil terus. Nggak pernah. Jadi saya di dalam pengalaman hidup saya, orang-orang terdekat saya, termasuk di dalam pekerjaan terutama, tidak pernah bisa melihat saya sebagai orang yang terus tumbuh dan berkembang, dan saya menjadi orang yang berbeda. Dia selalu melihat saya sebagai orang seperti dulu. Dan harga saya ya remah-remah terus gitu. Tidak pernah melihat bahwa saya udah completely different. Begitu saya keluar, saya dilihat sebagai sosok yang berbeda karena saya punya pekerjaan, jadi track recordnya ada. Tapi di tempat lama, kalau track record itu pun dilihat, itu tidak masuk dalam kategorinya mereka. Jadi itu nggak ada harganya. Padahal buat tempat lain, pengalaman saya atau kapasitas saya, kemampuan saya yang buat perusahaan awal itu hanya tambahan, itu adalah value tersendiri yang nggak ada di tempat lain. It happens all the time. Itu hanya salah satu contohnya. Oke, Benita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.